Shalom saudaraku, kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan yang indah di mana kami boleh datang dan dengar firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu yang akan menuntun kami sehingga kami masuk dalam rencana-Mu dan menggenapi tujuan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sampai di hari yang ke-346. Nanti kita baca diambil dari Kisah Para Rasul pasal 24 sampai 26. Dan saya memberikan judul Ajakan Paulus pada Raja Agripa ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 7 sampai 29, ketika Paulus berhadapan dengan Raja Agripa di sebuah pengadilan ya. Dan Paulus diberi kesempatan untuk membela diri, dan Paulus menceritakan pertobatan dan panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Dan sementara Paulus berbicara ayat 26, Festus dengan suara keras berkata, "Paulus, engkau gila," ya. Ayat 25, ayat 20, ayat yang berikutnya, tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila," ya. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat, ya. Dan raja juga tahu apa yang terjadi ya, sebab itu aku berbicara dengan terus terang. Ayat 27, Paulus berkata kepada Raja Agripa ya, "Percayakah engkau Raja Agripa ya kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Ayat 28, jawab Agripa, "Hampir-hampir saja meyakinkan aku menjadi orang Kristen," ya. Kata Paulus, "Aku berdoa kepada Allah supaya segera, lama-kelamaan bukan hanya kamu, tapi semua orang lain yang hadir di sini, mereka boleh sungguh-sungguh mendengarkan perkataanku." Ya, saudaraku, kita belajar di sini bagaimana Paulus senantiasa menceritakan tentang kabar baik, menceritakan tentang Injil, berita keselamatan. Dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun, dia menceritakan tentang perjumpaan pribadi dengan Yesus, tentang Injil keselamatan. Meskipun waktu itu dia ditolak dan dikatakan gila, tapi Paulus belajar untuk bijaksana, ya. Dia tidak marah, ya, dan dia tetap bercerita tentang kabar keselamatan. Saudaraku, amanat agung adalah tugas dan tanggung jawab setiap kita orang-orang percaya. Mari kita akan beritakan itu. Dimulai mungkin kita akan menceritakan pengalaman pribadi, perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus, ya. Roh Kudus yang akan bekerja dan membuat seseorang bertobat. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Biarkan Roh Kudus yang akan bekerja atas orang tersebut, dan kita pun akan senantiasa mendoakan orang-orang tersebut supaya mereka boleh mengalami Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan mereka, ya. Oke, saudaraku, dan nats yang akan kita baca besok diambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 sampai 28. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.